Sastra Indonesia Universitas Pamulang. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol seru nih tentang tema yang menarik banget, yaitu sastra sejarah dan sastra mutakhir. Nah, maka dari itu hari ini saya hadirkan narasumber yang luar biasa, yaitu Kak Adinda Nurtopani. Iya, halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Adinda Nurtopani, terbaik 2 Duta Bahasa Provinsi Banten 2024. Nah, senang banget nih saya di sini diundang sama Kanisa untuk ngobrol-ngobrol terkait sejarah sastra dan sastra mutakhir ya. Betul. Ya. Nah, teman-teman, selain jadi duta bahasa, Kak Adinda juga merupakan seorang penulis. Karya-karya artikel, puisi, dan novel yang sudah diterbitkan di beberapa platform digital. Betul, Kak? Betul. Digital ya Kak, bukan digital Kak. Iya. Kebetulan karena saya sebagai duta bahasa nih, jadi saya ingin mengoreksi bahwa harusnya dibaca digital, bukan digital. Digital itu untuk pelafalan aslinya. Jadi beberapa karyanya sudah diterbitkan di platform digital. Betul sekali. Nah, selain itu ada juga beberapa karya yang diterbitkan di media cetak juga ya Kak? Betul, alhamdulillah juga waktu itu puisi saya sudah sempat dimuat di media cetak Banten Raya, koran Banten Raya. Keren banget Kak. Oke, kita langsung aja kali ya Kak? Boleh. Saya mau nanya nih Kak, nah kalau Kakak sendiri ada nggak karya sastra sejarah yang paling berkesan menurut Kakak? Iya, jadi banyak sekali ya teman-teman karya sastra sejarah yang saya baca, yang mungkin saya tidak bisa ingat satu persatu, tetapi mungkin ada salah satu karya sastra sejarah yang teman-teman mungkin juga sudah tidak asing lagi ya mendengarnya. Salah satunya itu ada novel Bumi Manusia karya Pramudia Anantatur. Kanisa sudah pernah baca? Sudah, tapi udah lama banget bacanya. Ya baik, saya juga sudah cukup lama sih membacanya itu karena itu juga sudah menjadi film ya sekarang ya. Iya, jadi kenapa karya tersebut berkesan? Menurut saya dalam karya tersebut itu kita bisa melihat kejadian pada zaman itu ya yang dituliskan di ceritanya, yang dimana ada masa-masa kolonialisme di sana. Kita bisa melihat karakternya itu berusaha untuk melakukan perlawanan di situ melalui pendidikan dan juga karya-karyanya. Jadi di sana itu yang berkesan untuk saya bahwa perlawanan itu tidak harus frontal. Maksudnya seperti apa tuh? Tidak harus frontal itu kan kita melabeli perlawanan itu dengan yang mungkin demo atau kekerasan, ya anarkis. Tapi di cerita Bumi Manusia itu kita bisa melihat tokohnya Minke itu dia melakukan perlawanan itu dengan pendidikan. Dia kan bersekolah di sekolah elit Belanda ya. Nah di situ juga dia membuktikan bahwa orang-orang pribumi yang dianggap rendah atau dianggap bodoh itu ternyata juga bisa berpendidikan, bisa kritis dan juga bisa berkembang lah ibaratnya gitu. Jadi di situ dia melakukan perlawanan secara halus gitu. Iya, berarti kalau di novel Bumi Manusia ini sendiri sebenarnya karakter Minga ini orang yang cerdas gitu. Betul ya sekali. Dan ingin memperjuangkan pendidikan di Indonesia, berarti sangat berjasa. Sangat berjasa dan itu patut untuk ditiru ya bahwa walaupun kita mungkin tidak bisa melakukan demo atau segala macam kekerasan itu, kita bisa melakukannya dengan cara memperbaiki diri kita, pendidikan kita mencari pendidikan sebaik-baiknya gitu, bahkan sampai ke luar negeri lah gitu. Gimana kita caranya bisa membantu Indonesia dengan mengembangkan pendidikannya gitu. Kalau yang dari pernah saya baca gitu ya, sastra sejarah itu kan kebanyakan mengenai konflik sosial dan isu-isu politik yang sebenarnya terjadinya di masa lampau semua gitu ya kayak. Nah kalau misalnya kita baca sekarang itu tuh masih relevan gak sih Kak sama keadaan negara kita sekarang gitu? Masih relevan atau tidak ya sastra sejarah? Tentu masih relevan. Kenapa? Walaupun mungkin banyak orang yang berpikir ya sastra sejarah tentang penjajahan kan udah nggak relate ya sama zaman sekarang yang dimana kita kan udah tidak dijajah gitu. Tapi kenapa tetap relevan dan harus dibaca menurut saya? Karena itu
penting ya teman-teman. Seperti yang tadi saya bilang, itu bisa menjadi sebuah dokumentasi pada zaman tersebut. Jadi kita yang walaupun sekarang udah hidup di zaman yang serba modern, tapi kita bisa tahu gitu kalau dulu Indonesia pernah berjuang seperti ini, kita pernah melakukan perlawanan apa, kita pernah mengalami kejadian seperti apa. Itu penting untuk kita tahu, karena kan itu tidak hanya momen yang selewat aja, tapi kita harus mengetahui itu untuk apa? Untuk pembelajaran, supaya mungkin dalam konteks politik kita tidak melakukan kesalahan yang sama seperti yang terjadi di masa lalu. Jadi bisa untuk pembelajaran juga, bisa untuk ilmu pengetahuan, dan bahkan kita bisa mengambil makna yang dalam begitu dari kisah-kisah di zaman dahulu begitu kan. Ya, berarti kalau misalnya di zaman sekarang mungkin sastra sejarah itu bisa dijadikan motivasi kita untuk menumbuhkan rasa nasionalis. Betul sekali. Kalau sastra sejarah penting nih Kak, ada nggak sih kayak upaya yang cocok biar masyarakat di zaman sekarang tuh jadi tertarik gitu untuk baca sastra sejarah? Baik, upayanya itu sebenarnya mudah sekali ya. Di zaman sekarang ini kita sudah serba, masyarakatnya itu sudah serba visual dan digitalisasi ya, seperti yang tadi kita bahas. Jadi tentunya salah satu upayanya kan sastra sejarah itu berkaitan dengan yang paling juga novel atau bacaan. Orang-orang zaman sekarang, apalagi anak muda nih ya, kebanyakan itu malas membaca, malas berliterasi. Jadi bagaimana? Itu bisa dengan melakukan adaptasi. Bisa diadaptasi ke dalam bentuk webtoon. Bisa tahu webtoon? Ya, dalam bentuk komik bergambar. Itu biasanya anak muda lebih suka tuh membacanya. Kita bisa menyelipkan sejarah-sejarah di sana. Saya juga membaca webtoon dan banyak yang kisahnya juga membahas tentang sejarah Indonesia, pahlawan-pahlawan, bahkan pokoknya kebudayaan Indonesia juga dibawa gitu ya. Dari penulis-penulis yang memang berasal dari Indonesia juga gitu kan. Bisa juga diadaptasi ke dalam film seperti yang tadi saya bilang, Bumi Manusia yang sudah diadaptasi juga ke film ya. Jadi anak muda itu lebih tertarik kebanyakan yang berbentuk visual, ya bisa dilihat menarik gitu. Itu kan salah satu upayanya. Kalau misalnya di sekarang kan banyak sastra cyber kayak Iya. yang ya salah satunya yang kakak suka tulis di platform digital itu kan termasuk sastra cyber. Betul. Nah, sastra cyber itu masuk juga ke sastra mutakhir. Kalau dari pengalaman kakak baca sastra cyber itu ada nggak sih hal yang membedakan dengan sastra-sastra sebelumnya gitu? Baik. Tentu saja ada ya bedanya. Sastra cyber itu atau sastra mutakhir itu dia lebih bebas. Dia penulisannya juga lebih luas dan tidak terlalu mengikuti kaidah-kaidah penulisan yang ketat ya. Gitu. Seperti banyak penulisan di Wattpad atau bahkan di media sosial yang itu ya dia pembawaannya santai gitu. Tidak banyak juga mungkin penulisannya masih salah, tidak sesuai KBBI karena memang dibuat untuk dibaca santai gitu untuk orang-orang gitu. Jadi ya itu sih perbedaan paling menonjolnya di bagian kebebasannya itu. Dia bebas sekarang tidak terikat gitu ibaratnya. Kalau misalnya pada SSTM yang berbentuk novel itu kan udah pasti ya harus dipastikan penulisannya benar, harus sesuai dengan kaidah-kaidah kebahasaan seperti itu. Berarti kalau sisi positifnya itu pengarang itu jadi lebih bebas berekspresi gitu ya. Iya. Nah, kalau tapi saya lihat banyak komentar gitu Kak di media sosial, ada yang mengatakan kalau sastra mutakhir ini jadi khususnya ya di sastra cyber itu jadi lebih bebas dan nggak terikat aturan. Ya. Nah, itu tuh ada juga yang berpandangan kalau itu tuh menyebabkan unsur estetikanya berkurang. Nah, kalau kayak gitu gimana pendapat dari Kak Nida? Baik, unsur estetika ya. Menurut saya unsur estetika itu tidak terikat dengan itu sastra mutakhir ataupun sastra sejarah ya. Karena estetika itu pasti ada dalam setiap karya, itu pasti ada estetika. Dan dia kan berkembang seiring perjalanan waktu gitu, seiring zaman itu pasti berubah. Konteks estetika ini pasti berbeda-beda. Seperti zaman dahulu kan sastra sejarah itu dikaitkan estetikanya dari kata-katanya gitu, dari diksi-diksinya yang berat sekali gitu kan. Kalau karya-karya zaman sekarang itu pasti sudah bahasanya tidak terlalu berat, tidak menggunakan diksi-diksi yang lampau yang sulit dimengerti orang, tapi pasti tetap ada nilai estetikanya walaupun dia tidak dalam bentuk rima atau diksi, tapi mungkin dia bisa dalam bentuk penyampaian atau kejujuran narasinya begitu. Menurut saya itu juga salah satu bentuk dari estetika. Berarti sebenarnya kalau unsur estetika itu dinamis ya Kak ya? Dinamis, betul sekali. Di era sekarang
menjadi lebih personal dan individualistik menurut kalian? Iya, memang menurut saya kebanyakan karya sastra Mutakhir itu lebih personal ya. Dan menurut saya juga itu tidak apa-apa. Kenapa? Karena walaupun dia mengangkat mungkin cerita pribadinya atau cerita personalnya dia, tapi cerita tersebut yang penting intinya tetap sampai kepada masyarakat gitu. Misalnya saya bercerita nih tentang kepribadian saya yang seperti ini, tapi ternyata orang lain di luar sana banyak yang merasakan hal yang sama seperti yang saya rasakan gitu. Jadi walaupun dia membahas personal tentang satu orang, tapi tetap membuat orang lain itu merasakan gitu kisah yang dia ceritakan gitu. Karena kan sastra itu kan ada rasa emosional yang dituangkan Betul, gitu ya iya. dalam karya sastra lewat pengarang gitu. Iya. Pengarang juga kan pasti bercerita itu nggak hanya menulis tapi juga ada perasaan emosional, terus ada pengalaman-pengalaman yang bermakna Iya. gitu. Jadi itu bisa disebarkan ke masyarakat dan mungkin bisa jadi masyarakat juga pernah merasakan pengalaman itu. Betul, ibaratnya relate lah sebutannya ya. Jadi walaupun saya cerita tentang diri saya, tapi ada orang lain yang juga pernah berada di kondisi yang sama gitu. Oke teman-teman, segitu saja obrolan kita hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Kak Dinda dapat bermanfaat bagi kita semua. Oke, terima kasih ya Kak Dinda. Terima kasih juga. Iya, teman-teman, terima kasih sudah mau menonton podcast kita hari ini gitu. Ini sebenarnya ngobrol-ngobrol biasa saja sih gitu. Dan satu pesan dari saya sih, budayakan literasi ya teman-teman. Jangan sampai karya sastra sejarah itu punah atau bahkan ya dibiarkan saja gitu. Kalian tidak pernah membaca, setidaknya cobalah sekali. Walaupun kalian tidak suka membaca, tapi sekali kalian harus coba untuk membaca, karena mulai dari membaca itu kita bisa memahami banyak hal gitu kan. Wah, hebat banget nih pesannya dari Kak Dinda. Jangan lupa diingat ya teman-teman. Nah teman-teman, seru kan obrolan kita hari ini. Kalau teman-teman mau lebih tahu mendalam tentang sastra sejarah dan sastra Mutakhir, teman-teman bisa kuliah di jurusan Sastra Indonesia Universitas Magelang. Terima kasih